Tanggal 23 Nike malamnya udah mau menjelang pagi Nike kan udah mulai invasi. Terus rencana dari KBRI Cape mau ngevakuasi diajak ke Cape, tapi itu planningnya gini lagi, hilang lagi karena bandara yang di Cape itu kan udah kena bom, jadi nggak bisa lewat udara. Terus maunya lewat darat, ternyata jalan semua ditutup. Udah gitu lagi kita meeting sama embassy luar negeri, sama embassy Cape, Bukares, sama dari Kementerian Indonesia Jakarta. Akhirnya yang dari Odessa diputuskan untuk ke Bukares lewat darat. Jadi kita pastinya tanggal 26 jam 7 malam baru bisa dievakuasi. Itu udah di luar dugaan. Tadinya rencananya kan jam 1 siang udah bisa sampai di Odessa, tapi ada kendala di jalan, ada pemeriksaan, ada macet, tapi selebihnya kebanyakan ada pemeriksaan. Karena itu kan sopirnya sebenarnya kalau orang lokal itu tidak boleh kemana-mana, tapi ini kan sopirnya kan dari Bukares bisa lolos, tapi tetap pemeriksaan tuh ketat sekali sampai jam 7 udah evakuasi, berangkat dari Odessa sekitar jam 8 malam. Kita perjalanan lancar sampai di perbatasan Orlivka sama Romania sekitar jam 11 malam sekitar jam 12 malam, tapi kita masih menunggu jam penyeberangan. Kita bisa nyebrang jam 7.30, nyampe di Romania kalau nggak salah sekitar jam 9.30. Penyeberangan cuma sebentar, cuma kalau nggak salah 6 menit apa 8 menit itu. Tempat tinggalnya di sana, tapi apa namanya yang tempat ibu di sana? Balispa. Balispa. Ya, itu perusahaan bos saya Balispa. Balispa. Ya. Di daerah apa itu punya? Daerah Odessa. Odessa. Ya, Odessa. Itu kan jauh dari Kiev-nya itu. Berarti di sana agak aman atau seperti apa bu kondisinya di tempat ibu tinggal? Sebelum tanggal 24 itu masih aman-aman, tapi sebenarnya kan belum dimulai invasi, tapi udah militer dari Rusia udah ada latihan, tapi itu dekat karena kita Odessa itu dekat sama pantai laut hitam. Itu kan militernya kan pada latihan di sana. Dekat di sana, cuma jalan 30 menit yang sampai udah di sana. Kalau tanggal 24-nya udah mulai mencekam, karena udah dimulai invasi itu, udah mencekam, udah suara udah sering kedengeran tiang suara ledakan. Tapi kan tiang tidak tahu persis karena itu kan tiang tidak lihat, yang pasti dengar ledakan. Kalau tanggal 24-nya itu jam 1 malam 3 kali. Saya nggak tidur jam 1 malam, kira mungkin dapat tidur cuma berapa jam, 2 jam apa berapa jam. Pagi jam 5 itu ada ledakan 2 kali. Saya keluar ke balkon itu nggak ada apa-apa. Soalnya dekat perempatan, tak kirain bunyi mobil gimana gitu. Cuma karena udah saking parnonya pikirannya, oh ada ledakan. Itu hari Kamis. Hari Jumatnya teman-teman itu yang di Kador, kalau tiang kan di alamatnya di Anilopa, di Kador itu lebih sering karena di Kador itu kan lebih kota. Kalau tiang agak ke pinggiran, lebih kota, itu lebih dekat sama pelabuhan. Biasanya itu pelabuhan menurunkan kargo.
Itu lebih dekat itu lebih sering dengerin ledakan-ledakan di sana. Makanya waktu pihak KBRI dari Bukares ngevakuasi ke Kador itu udah semua ditutup. Penjagaan ketat, tentara banyak yang dari rumah-rumah keluar itu nggak dikasih. Kalau keluar kadang ngambil gini tuh disita HP-nya, ngambil video, ngambil foto tuh disita HP-nya. Disita dari Pihak tentara, nggak boleh kita. tentara mana tuh, Bu? Tentara dari Ukraina yang menjaga di sana. Itu lebih dekat soalnya. Terus waktu kita berangkat pun kita disarankan jangan ngambil foto dalam perjalanan, jangan ngambil video, jangan ngeluarin HP. Itu bisa membahayakan kita semua karena kita nggak dikasih bikin video, bikin foto. Itu pemeriksaan soalnya tentaranya di sana itu naik ke bus meriksa kita semua satu persatu, suruh ngeluarin ekamet, suruh ngeluarin paspor, kita disuruh buka masker juga biar kalau udah clear memang benar-benar orang Indonesia semua, kita aman jalan. Tapi tetap kita dapat pemeriksaan ya astungkare yang selamat sampai di perbatasan itu lancar, nggak ada hambatan apa-apa. Itu memang benar-benar dikasih jalan sama orang-orang sana. Karena orang sana juga ngasih jalan, dia tahu kita dievakuasi. Satu hari sebelum tentara Rusia masuk gitu, udah ada pengumuman dari perusahaan ibu untuk harus bagaimana atau apa, minimal dari perusahaan itu, maksimal dari KBRI. Kalau dari perusahaan cuma bilang gini aja, ya kalian tenang, kita masih ada gini dari pihak kepolisian, pihak tentara masih aman. Tapi dari pihak KBRI memang sudah ngasih kode, kalian soalnya ini kita sepertinya udah tambah nggak aman, kita harus siapin dokumen selengkapnya, sewaktu-waktu kita bisa dievakuasi. Makanya kalau nggak salah 1 minggu sebelumnya itu saya dikasih tahu sama Ibu Karina yang dari KBRI Kiev Ukraina, dikasih tahu. Saya minta koordinator yang di Ukraina itu, kalau paling banyak kan yang di Bali Sepa itu, kita 17 orang di sana. Indonesia apa Bali? Bali semua. Oh, Bali semua. Bali semua. Itu Bali Sepa itu milik orang Bali atau gimana? Bukan, cuma terapisnya orang Bali, okay, yang punya orang Ukraina asli. Ya. Tapi semua penataannya seperti orang Bali. Bangunannya pun seperti bangunan Bali. Makanya namanya Bali Ya, Sepa. makanya namanya Bali Sepa. Itu udah dikasih tahu, tapi sama bos masih dibikinin tenang. Tapi sama Ibu Karina, kalian siap-siap aja sewaktu-waktu, biar saya lebih gampang monitor. Kita bikin grup. Pokoknya kalau ada apa-apa di grup, kalian harus cepet-cepet merespon. Ya. Pas tanggal 23 malam itu saya udah kasih tahu sama Ibu Karina, kalian besok mau dievakuasi. Besok kalian jadi ininya di sana, yang di Anilopa, tolong anak-anak yang di lain di sana biar bisa cepet-cepet dievakuasi, tolong dijadiin satu di sana. Jadi kita yang di Ukraina itu tempatnya 4 titik. Yang di Bali Sepa itu kan semua pada 3 tempat punya apartemen. Yang di Anilopa saya nampung orang vacation 1, dia orangnya orang Padang, cuma dia liburan ke sana. Terus yang 4 orang itu dia kerja di Sun City namanya, Bali Sepa tapi lain bosnya. Saya tampung di sana, jadi saya 10 orang. Yang 2 orang itu dia nikah sama orang Ukraina tapi suaminya meninggal. Dia lain, dia tempatnya 1 titik
jadinya semuanya KBRI Bukares itu ngambil gini 4 titik jadinya. Ya Tungkaru lancar-lancar semua. Nggak ada macet, nggak ada apa. Cuma ya karena rencananya hari Jumat itu udah meeting sama KBRI semua, rencana hari Jumat mau dievakuasi, lagi-lagi nggak bisa, belum bisa nyebrang. Baru hari Jumat malam baru bisa nyebrang, malam baru berangkat kalau nggak salah dari Bukares, pagi baru bisa nyebrang sekitar jam 7-an baru bisa nyebrang, nyampe di Orlipka pelabuhan itu pagi. Itu dari Orlipka pelabuhan itu mau ke Odessa sekitar 6 jam itu kalau nggak macet. Makanya dia itu agak lambat dia jemputnya, evakuasi, karena dia dapat pemeriksaan beberapa kali, udah gitu macet di jalan. Tadinya jam 1 siang, akhirnya jam 7 baru nyampe. Hari Sabtu tanggal 26 baru bisa evakuasi. Awalnya berangkat kapan Bu? Bulan apa Bu? Saya baru 8 bulan di sana. Bulan 6 kalau nggak salah, tahun 2021. Itu ini pertama ke Ukraina. Pertama ke Ukraina. Dulunya Tiang di Cina. Oh, di Cina. Ya, waktu Covid Tiang pulang dari Terus, Cina. Ada sama teman ke sana atau gimana? Yang Awal kemana? mulai? Yang ke Ukraina. Ke Ukraina Tiang berangkat 4 orang. Dari Bali. 4 orang. Karena waktu itu kan kita juga resmi pemberangkatannya. Pas waktu itu Tiang berangkat 4 orang. Baru 8, yang 1 tempatnya di KIP itu, yang 3 kita jadi 1 Di Bali Spa. ya, sama Bali Spa, tapi Oh, di KIP itu Bali Spa. ya, Bali Spa juga, cuma lain tempatnya, lain provinsi, agak jauh dia. Kalau yang 3 itu kita jadi 1 gini tempat kerjanya di Odessa. Kalau menurut rencana berapa bulan di sana atau berapa tahun di? Kita kontrak 2 tahun. 2 tahun. Ya, kita kontrak 2 tahun, tapi baru berjalan 8 bulan udah kena musibah ini. Dalam 2 tahun itu estimasi Bu gaji atau penghasilan yang Ibu dapat kira-kira berapa jumlah? Gini gajinya lain-lain. Pas kebetulan saya waktu berangkat ini ya lebih kecil gajinya. Tapi karena saya ya membutuhkan pekerjaan, ya terpaksa saya ambil. Walaupun paling kecil gajinya, tapi saya ambil. Yang penting pikir saya itu, yang penting kerja. Karena habis corona itu memang rencana dia nggak berangkat, tapi karena ada musibah sama suami, akhirnya dia memutuskan berangkat lagi. Sampai enggak kalau dalam 2 tahun itu ratusan juta penghasilan di sana? Kalau yang udah senior sampai. Kalau Ibu, versi Ibu mungkin kira-kira Belum. puluhan aja. Ya ada 10-an ada sih. Dalam 2 tahun itu? Ya ada, kalau puluhan juta ada dalam 2 tahun. Kalau yang senior, karena sistemnya kita dapat gini commission per jam. Kita kerjanya tergantung gini juga. Sebenarnya kita kerja 10 jam. Kalau agak rame, biasanya kalau musim dingin rame di sana tamunya. Full dah kita kerjanya dapat mungkin 9 jam. Kalau rame-rame tamunya. Meskipun pandemi rame juga di sana? Di sana kalau pandemi cuma menjaga protokol aja. Kalau pandemi biasa. Tetap biasa. Iya biasa, yang penting. juga biasa, Bu, ya. Iya, aktivitas keluarga warga juga biasa. Yang bikin Kesehatan. gini ini kan perangnya ini. Itu yang bikin lebih sepi. Kalau waktu pandemi saya baru nyampe di sana tambah rame. Yang penting dia cuma menjaga protokol gimana.
kita tetap dikontrol sama bos, sama manajer. Kalau sakit tolong dikasih tahu, tolong nanti apa perlu dicek rumah sakit itu dikontrol sama bos. Modal awalnya berapa dulu Bu? Waktu berangkat tuh biaya yang dikeluarkan kan? Saya lumayan banyak, saya kan pakai agent. Sampai puluhan? Sampai 20 lebih. Dengan selama 8 bulan itu kira-kira sudah balik modal nggak kira-kira? Kalau dibilang balik modal karena kita juga berangkatnya kita ada musibah ya, namanya juga kita hidup pasti ada ya, kita punya utang sana sini. Dibilang belum sebenarnya balik modal karena baru 8 bulan. Kita bayarnya juga mahal. Belum sana sini mondar sana sini. Itu kalau 8 bulan belum balik modal. Terus apa upaya untuk membayar yang cicilan yang sebelum itu? Ini aja ya, mudah-mudahan ada tapi karena saya kan ini resmi kemarin dari pihak BP2 PMI, nanti kalau udah kumpul semuanya, sekarang kan di Jakarta masih ada yang berangkat sama saya waktu datang tanggal 3 itu 1 orang positif, yang 1 orang itu sama sekali belum divaksin di Ukraina. Jadi sampai di Jakarta dia divaksin. 2 orang ketinggalan kemarin ke Bali. Terus waktu sampai di Romania itu ada yang positif 6 orang, jadi ketinggalan di Romania. Baru kemarin nyampe di Jakarta, sekarang masih di Jakarta. Tanggal 11 dia balik ke Bali. Ya kita kan namanya ada asuransi. Ya saya nanya pihak BP2 PMI itu nanti bisa diurus. Dibilangnya seperti itu. Artinya ada peluang dikembalikan modalnya Bu atau gimana? Kalau dari agent saya kurang tahu nih, tapi saya berharap dia ada ya, apalagi saya belum ada 1 tahun, dia mudah-mudahan dia juga mengerti dengan keadaan ini, apalagi yang sampai di Bali sekarang juga mau kerja apa, kan otomatis mau keluar juga, kita juga berpikir. Sekarang pun yang bulan Februari kan belum dibayar sama bosnya. Tapi karena dari pihak bosnya bilang nanti kalau kalian sudah sampai di Indonesia nanti saya pasti kirim, tapi kalau sekarang belum bisa. Dia bilang gitu. Kita sesabar-sabarnya menunggu. Saya juga ngerti keadaan seperti itu. Soalnya kalau yang di Ukraina itu tanggal 24 semua bank diblok sama ATM itu diblokir, nggak bisa ngambil uang, nggak bisa mau transfer udah nggak bisa itu. Kira-kira uang yang akan dikembalikan atau gaji yang akan dikirim itu berapa tuh? Itu gaji yang 1 kali gaji gitu. Ya ada sih komisi sedikit, cuma saya kurang tahu berapa. Saya juga kurang tahu gimana nanti sistem bosnya mau mengembalikan itu. Soalnya ini kan kemarin saya tanya dari Romania, kalau kita sampai di Jakarta, terus gimana nanti kepulangan ke Bali. Terus bapak itu bilang, lupa saya bapak siapa namanya, ya nanti bisa dibicarakan sampai di Jakarta, nanti nanti pihak di Jakarta mau mengurus. Bapaknya itu bilang gitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.